Baik, izin masuk. Nama saya Gang Imam dengan NRP akhir 079, di mana di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yakni tentang materi chapter 16 yakni sungai dan juga banjir, di mana sebenarnya pada saat sungai dan banjir ini kita akan bahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan juga endapan pada sungai, terus apa itu sungai dan apa itu sistem sistem hidrosfer, di mana sistem hidrosfer itu akan mengaitkan adanya proses eh, masuknya air dan juga sistemasi air yang ada di dunia ini seperti itu. Jadi kita buat dulu dengan prolog di mana air itu kalau di dunia ini ya mengalir ya guys ya. Dan air itu bisa jadi komponen atau suatu unsur yang bisa mengerosi benda-benda di sekitarnya seperti itu. Jadi kita akan masuk dulu ke dalam sistem bumi di hidrologi, di mana adanya interaksi antara geosfer dan juga biosfer, di mana di sini sudah diterangkan kalau misalnya kita ingin memahamkan ketiga interaksi itu, kita harus paham dengan adanya siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini bisa kita lihat di bagian ini, di mana ada penguapan, ada kondensasi, ada transpirasi dari pohon-pohonan, ada juga namanya presipitasi yaitu hujan, terus ada juga infiltrasi yaitu penyerapan dengan air yang masuk ke dalam tanah sehingga membuat air tanah, ada juga evaporasi, kondensasi, penguapan dan sekitarnya. Di mana sebenarnya siklus hidrologi adalah siklus pergerakan atau pertukaran air yang dilakukan yang dilakukan entah itu dari pepohonan, entah itu dari lautan seperti itu. Di mana itu terbagi menjadi banyak proses. Pertama ada penguapan itu evaporasi, kondensasi itu pembentukan awan, transpirasi itu adalah uh, air yang ada atau dihasilkan dari pohon yang akan diuapkan sehingga membentuk awan. Lalu ada juga presipitasi yaitu hujan dan juga infiltrasi itu adalah air yang masuk ke dalam tanah lagi seperti semula. Oke, air yang mengalir itu bisa kita kategorikan sebagai sungai, guys. Di mana sungai adalah aliran air yang mengalir dalam saluran dan bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah atau sesuai dengan gravitasi, dengan pengaruh gravitasi. Jadi istilah sungai juga itu adalah suatu aliran yang sangat besar, yang besar ya, dan dia mengalir. Intinya sungai itu adalah suatu aliran yang mengalir dari adanya faktor gravitasi gitu. Sungai juga ada sungai yang besar dan juga kecil, di mana besar atau kecil sungai itu biasa dikategorikan. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut, sungai itu sebenarnya ada tiga stage ya, di mana ada stage muda, dewasa dan juga tua. Di mana kalau tua itu seperti kita bisa kita lihat ke Sungai Mahakam. Terus kalau sungai-sungai yang dewasa itu adalah sungai-sungai yang biasanya tahapan sungainya ini belum masuk ke dalam stage dewasa, cuman dia sudah bercabang-cabang gitu loh. Atau dia sudah membentuk suatu pola pola sungai gitu. Sungai juga itu bisa ngebuat erosi bebatuan-bebatuan yang ada di sekitarnya, sehingga sungai juga bisa ngebuat yang tadi dataran penuh tuh itu bisa jadi dataran-dataran yang akhirnya berkelok-kelok seperti itu. Ini guys, ini sungai ya. Nah, biasanya kayak gini ini namanya stage dewasa guys. Stadium dewasa gitu. Ah, kita lanjut lagi di mana ada salah satu kategori air di mana air yang mengalir tanpa adanya resapan di tanah itu namanya situas. Nih, kita bisa lihat di sini ada situas namanya. Jadi situas adalah lapisan tipis aliran air yang tidak terkurung dan mengalir ke bawah gitu loh. Biasanya ada di gurun di mana di situ tidak ada pohon ya. Jadi ya situs itu adalah air hujan yang deras, misalnya hujan deras, dan air itu tuh tidak ditampung oleh tanah ataupun diserap oleh pohon-pohon seperti itu. Ada juga pembagi, di mana pembagi ini seperti suatu punggung bukit atau strip tanah tinggi yang dimana itu akan memisahkan antara aliran sungai seperti itu. Ada yang namanya pembagi dan juga ada situas. Oke, kita masuk ke daerah. Oh ya, tadi daerah aliran sungai ya, maaf. Ini tadi salah satu daerah aliran sungai pembagi ini. Daerah aliran sungai itu sebenarnya banyak ya. Setiap sungai besar atau kecil memiliki daerah-daerah aliran sungainya sendiri. Di mana eh, aliran-aliran sungai dari sungai-sungai kecil yang bercabang dari sungai-sungai besar itu adalah suatu anak-anak sungai. Dan sungai yang besar itu adalah sungai-sungai yang sudah masuk ke dalam tahap dewasa seperti itu. Lalu ada juga namanya pola drainase. Nah, pola drainase ini adalah itu tuh bisa dikatakan sebagai sifat dan struktur batuan-batuan yang ada di sungai itu gitu.
atau seperti penataan sungai lah seperti itu atau kayak polanya lah pola drainase itu. Dan aku tadi juga udah bilang ada di sini kita bahas ada tiga, ada pola dendritik, radial, persegi panjang, dan juga trellis ya guys. Kita lihat aja langsung ke contoh-contohnya. Jadi kalau pola dendritik itu menyerupai eh, akar ya, menyerupai akar pohon. Jadi di sini lihat berkembang ada batuan pada batuan atau regolet yang dapat tererosi secara merata. Kalau radial itu langsung menyebar dari keluas seperti jari-jari roda, terutama di gunung-gunung yang kerucutnya tinggi. Nah, dia biasanya adanya di gunung-gunung yang kerucutnya tinggi. Persegi panjang itu dia cenderung lebih ke simetris. Terus kalau trellis itu tuh terdiri dari aliran utama paralel dengan aliran sungai pendek yang bertemu pada sudut siku-siku. Jadi dia itu lebih kayak buletan terus eh, ber memiliki aliran sungai cuman lebih ke buletan gitu guys. Kalau mau ngat contohnya ini. Dendritik itu ada yang dendritik yang dia nyatu ya. Dan ini bisa di gunung loh, di gunung atau di dataran tinggi ada yang bisa nyatu atau ada yang bisanya yang tadi satu keluar atau keluar ke satu gitu. Kalau dendritik itu menyerupai akar, nah ini kayak paralon, persegi panjang, dan ini itu trellis. Nah, trellis itu kayak bercabang-cabang sebenarnya sih. Tuh bercabang-cabang gini. Dan bercabangnya juga dia nggak nentu. Oke, kita akan masuk ke faktor-faktornya. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan juga deposisi sungai. Sebenarnya kita cari tahu dulu apa itu erosi dan juga deposisi. Di mana erosi itu adalah suatu apa ya? Suatu pengubahan atau perubahan bentuk suatu benda yang tererosi karena adanya zat cair. Khususnya di sungai ya, itu karena ada zat cair makanya dia tererosi. Lalu deposisi itu adalah perubahan wujud zat yang dari fase gas bisa menjadi padat tanpa adanya uh, fase-fase cair gitu. Jadi ya itu biasanya lebih kayak ke es ya misalnya. Jadi kayak suatu gas yang akhirnya berkumpul itu bisa menjadi padat gitu. Itu namanya deposisi. Kalau secara arti atau maknanya. Biasanya kayak embun-embun gitu loh. Embun-embun yang ada di jendela kalau misalnya kita lagi musim dingin seperti itu. Itu biasanya embun-embun beku itu adalah salah satu contoh deposisi seperti itu. Jadi yang pengaruh pertama adalah kecepatan. Pasti dong, kecepatan itu akan mengaruhi erosi. Semakin cepat suatu sungai itu pasti tekanan ke batu itu makin kuat dan akhirnya bisa mengerosi batu tersebut. Kalau misalnya densitas batu itu kurang kuat. Ah, lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat udah aku tandain. Kecepatan menyebabkan pengendapan sedimen. Perubahan kecil dalam kecepatan dapat menyebabkan gelombang besar dalam muatan sedimen. Makin adanya perubahan di kecepatan itu beda juga eh, sedimen yang terbawa oleh sungai gitu. Ah, ada juga namanya gradien guys. Jadi kemiringan lereng dari suatu sungai itu pasti bakal berpengaruh banget. Cuma adanya faktor-faktor yang mengurangi erosi dan juga ya mengurangi erosi seperti itu. Nah, gradien itu seperti itu kan kemiringan ya kemiringan aliran. Jadi kalau kemiringan aliran yang ada di gunung dan juga ada di sungai biasa di dataran rendah itu beda pengerosian dan juga deposisinya. Nah, di sini gradien aliran sungai biasanya berkurang ke arah hilir. Jadi ke arah hilir itu biasanya kurang guys. Dan biasanya ada di hulu sungai itu yang tajam gitu. Lalu ada juga bentuk saluran. Jadi kalau misalnya bentuk saluran itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya salurannya, misalnya saluran sungai ini ya terdiri dari batu-batuan alluvial dan juga terdiri dari lumpur itu berbeda guys ini. Kita nggak contoh di sini ada saluran A dan juga B memiliki luas penapan yang sama. Cuman B itu mengalir lebih lambat karena dari A. Karena apa? Karena permukaan B itu lebih luas, jadi dia lebih lambat. Di sini juga aku baca-baca kalau misalnya jika aliran air itu mengalir ke batuan yang lebih lunak atau mudah dikikis, itu saluran tersebut akan mungkin bisa melebar. Itu guys. Nah, faktor-faktor lebarnya sungai itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kayak adanya longsor, terus adanya em, erosi apa ya? Dataran banjir itu bisa aja ke erosi gitu. Ada juga debit sungai ya, pasti ya. Debit atau volume air itu ya pasti bakal ngena banget untuk erosi atau deposisi.
Jadi volume air yang mengalir itu juga dalam satu waktu itu juga bisa membuat makin kencangnya erosi gitu guys. Juga buat informasi aja, kalau air mengalir, kalau kita lihat di iklim-iklim kita, iklim-iklim tropis ya, itu air itu ada dua biasanya. Air air debit air mengalir ke hilir itu karena ada dua alasan. Itu utama itu karena air mengalir dari tanah ke sungai, melalui dasar-dasar sungai. Terus ada juga sungai-sungai kecil yang mengalir ke sungai-sungai yang lebih besar sebenarnya. Itu. Oke, erosi sungai. Jadi ada tiga sebenarnya Hasan Jak Rangkum di mana itu ada aksi hidrolik, pelarutan juga abrasi. Aksi hidrolik itu adalah salah satu em, erosi sungai di mana dia itu kemampuan air untuk bisa mengangkat dan juga memindahkan batuan. Jadi kemampuan si air itu untuk bisa membuat tekanan kepada batu-batu seperti itu. Ada juga yang namanya pelarutan, di mana pelarutan itu adalah suatu proses pelapukan atau ya penghancuran batu ya dengan tekanan sungai yang intens gitu. Ada juga abrasi, yaitu mengikis saluran sungai oleh gesekan dan juga benturan muatan-muatan sedimen. Jadi kalau muatan-muatan sedimen yang dibawa oleh sungai itu juga bisa ngebentur atau ngebuat gesekan ke salurannya sehingga ngebuat saluran itu akhirnya terabrasi gitu. Nah, biasanya itu apa? Biasanya itu kayak pasir-pasir kerikil yang mudah-mudah dibawa ya, itu biasanya masuk gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang diangkut oleh sungai? Sedimen-sedimen apa aja? Itu ada tiga sebenarnya. Ada sedimen dengan muatan dasar, ada muatan terlarut, dan juga muatan yang eh, apa ya, enteng atau mudah dibawa. Jadi kalau misalnya yang pertama atau muatan dasar, itu partikel-partikel sedimen besar atau berat ya, yang bergerak di dasar-dasar sungai itu juga bisa kena terangkut oleh sungai. Yang biasanya itu ada pasir, kerikil, dan hal lain lah. Nah, itu tuh bergeraknya dengan dua. Itu ada traksi dan juga saltasi. Nah, traksi dan saltasi ini juga beda, guys. Jadi traksi itu adalah gerakan meluncur gitu loh, berguling. Ini nih. Ini namanya ini saltrasi ya. Traksi. Cuman kalau saltrasi itu karena dia kena tarikan dari si sungai, kena tarikan dari air-air sungai gitu. Lalu tadi kan ada dua ya. Jadi digabung lagi muatan terlarut. Terlarut dan terlarut ini itu adalah satu muatan yang sebenarnya terangkat ya. Jadi yang ada yang susah, ada yang mudah. Yang susah itu ada di muatan dasar. Nah, yang mudah-mudah ini itu ada di terlarut. Jadi dia itu gampang banget buat di sedimen ya. Di sini ada definisinya di mana itu adalah sedimen yang cukup ringan untuk tetap terangkat secara terus-menerus di sungai, aliran sungai. Tuh. Oke, aku juga mau bahas di mana kita kedatangan ada dua bentuk sedimen di mana ada endapan placer dan juga si bars. Nah, bars ini adalah endapan-endapan sedimen atau gunungan sedimen. Biasanya itu isinya tuh pasir kalau kerikil gitu loh. Nah, dan itu tuh terendap di tengah atau sepanjang tepi sungai. Jadi ada di tepi atau di sepanjang sungai. Nah, bar ini nih bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Jadi dia itu ngendap, sedimen yang ngendap dengan berupa pasir dan juga kerikil gitu ya. Dimana sebenarnya kemunculan bar ini juga dipengaruhi oleh ya densitas airnya juga atau apa sih? Lebih ke volume air atau debit air yang mengalir, kecepatannya dan juga hujan deras biasanya. Sehingga kalau misalnya makin banyak air atau makin banyak sedimen-sedimen terlarut yang dibawa, itu kan biasanya dia mengendap akhirnya membentuk si bars. Dan itu juga bisa free ya, dia bisa dari lumpur, bisa dari tanah liat, bongkahan batu besar dan hal lainnya. Lanjut lagi ada namanya endapan endapan placer. Nah, endapan placer ini cukup unik di mana dia ini ditemukan di sungai-sungai yang air ini sedimennya lebih berat gitu. Dimana sebenarnya kalau misalnya ada sedimen berat pasti kecepatan airnya juga tinggi di situ sehingga terbentuknya endapan pressure. Yang bisa kita lihat kalau endapan pressure ini dia lebih ke sedimen-sedimen yang berat gitu ya. Nah, ini adalah salah satu studi case di mana ada banjir tergandar di Grand Canyon. Itu adalah eksperimen yang paling berani di tahun 1996. Oke, kita akan masuk ke aliran sungai bercabang. Jadi aliran sungai bercabang sendiri itu tuh sudah pasti kan sungai itu pasti bakal bercabang. Dan yang tadinya stek yang tua, di mana stek tua itu pasti ada satu sungai aja, satu sungai besar, dan akhirnya bercabang di stek dewasa dan akhirnya bentuk satu dataran yang flat di tua. Di sini sungai yang bercabang itu tuh sungai yang sudah banyak banyak melakukan tahapan di mana ada tahap endapan, terus dia udah melakukan erosi dan juga erosi ini nyebar gitu loh.
akhirnya ngebentuk sungai-sungai kecil. Sungai yang bercabang itu bisa dibuat faktor pendukungnya, di mana faktor pendukungnya yang pertama itu karena banyaknya sedimen sehingga mudah tererosi, dan juga memiliki tepi-tepi sungai ya itu yang mudah tererosi atau terhancurkan gitu. Oke, fun fact aja. Salah satu bentuk atau corak sungai yang berbelok-belok itu namanya meander. Nih, ini meander nih, ini meander. Meander juga itu juga punya ada namanya meander cut off, di mana meander cut off itu adalah suatu pemotongan. Jadi misalnya di sini ada potongan, ada daratan, sehingga yang tadinya meander itu jadi ke cut off, kepotong gitu. Lalu di sini juga ada point bar, di mana point bar itu semacam kayak pasir atau kerikil lah yang dia itu sebentar, mengendap. Jadi itu kayak mengendap gitu di bawah. Ya sebenarnya seperti endapan kayak biasanya ya, itu namanya point bar. Terus pemotongan atau cut off itu karena ada salah satu render yang cut off ya jalannya. Terus ada juga Danau Oxbow ini. Nah, Danau Oxbow ini kayak suatu, iya ini hasil dari render cut off ini. Nah, membentuk danau karena dia nggak ke alirin lagi oleh sungai gitu. Dataran banjir itu adalah sekitaran ya, sekitaran sungai, yang biasanya di dataran banjir ini adalah strip tanah yang luas yang terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi saluran sungai. Jadi di ini biasanya batu-batu sedimen ya di pinggir-pinggir sungai yang biasanya gampang tererosi gitu. Kita lihat ini Danau Oxbow. Nah, ini tadi ke cut off ya di sini ya. Seperti itulah bentuknya. Ini cut off. Dan ini adalah suatu Oxbow. Oxbow. Baik, kita lanjutin ke salah satu bagian sungai yang mungkin yang tidak harusnya terawatkan, di mana itu adalah delta. Di delta itu adalah suatu endapan sungai, di mana endapannya ini ada di ujung-ujung sungai atau hulu-hulu sungai, di mana endapannya ini itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan kecepatan sungai gitu. Jadi sebagian besar si delta itu tuh adalah endapan sedimen yang terbentuk di mulut-mulut sungai ya, ketika kecepatan aliran sungai itu berkurang. Dan delta itu biasanya itu terbuat itu karena adanya tiga proses, bukan tiga proses ya, lebih ke tiga sedimentasi, di mana itu ada tiga jenis jenis endapan lah yang ngebuat si delta ini. Yang pertama ada delta plan, terus ada delta front juga dan juga delta for delta. Nah, jadi di sini kita melihat ada namanya delta Nil, di mana delta Nil itu adalah delta yang ada di Yunani ya, itu didominasi oleh gelombang. Jadi delta ini membentuk suatu segitiga gitu, sah seperti ini. Banyak juga, ada juga namanya delta Ganges bernama Brahmaputra di Bangladesh. Jadi delta itu ya suatu sedimentasi, cuman yang dia tuh terukir gitu loh. Di delta juga itu ada namanya lapisan foreset, di mana lapisan foreset itu adalah suatu tubuh utama si delta. Jadi lapisan ini terendapkan dalam sudut yang mencapai 20 hingga 25 derajat pada data kecil. Dan foreset ini kalau di data kecil itu di 5 derajat. Foreset ini adalah suatu tubuh utama si delta, dan foreset ini memiliki lapisan yang lapisan atasnya, di mana lapisan atas itu adalah topset. Topset sendiri itu adalah lapisan atas dari si foreset yang memiliki butir atau tersedimentasi oleh beragamnya batu-batuan seperti itu. Itu ada di topset. Di depan topset itu ada namanya bottom set. Itu adalah endapan-endapan lumpur dan tanah liat yang dibawa ke danau oleh aliran-aliran sungai. Di sini juga ada namanya fans alluvial, di mana fans alluvial itu adalah suatu tumbukan sedimen-sedimen besar yang akhirnya membentuk suatu kipas. Di dataran kipas itu, jadi datar, lebih ke datar gitu loh. Sebuah fan alluvial itu biasanya bentuknya kipas yang khas banget ya bentuknya. Dan itu biasanya secara bertahap dengan sedimen-sedimen yang sangat besar. Nah, di sini kita bisa lihat di mana jumlah sedimen yang harus dipindahkan itu
harus lebih besar daripada si air yang tersedia. Sehingga material dipindahkan secara aliran debris sebelum akhirnya berhenti dan terendapkan. Nah, gini tuh, udah tuh. Emang jadi gede ya ini. Lalu kita juga masuk ke banjir, di mana banjir ini adalah suatu bencana, bukan bencana, ya bencana alam ya, di mana sungai atau air-air yang di mana air ini tidak bisa diserap oleh reseptor yang ada di sekitarnya. Di mana banjir ini bisa ya adalah suatu bencana alam yang lumrah, bisa di perkotaan ya. Dan itu adalah salah satu proses yang alami. Erosi banjir itu disebabkan oleh kecepatan air yang tinggi dan volume air yang besar dalam banjir. Sehingga akhirnya menciptakan adanya erosi banjir. Banjir juga sebenarnya membuat dampak negatif bagi para manusia ya, dari produktivitasnya ganggu, terus semisal barang-barang elektronik yang ada di rumah pun juga bisa ikut rusak karena adanya banjir. Dan banjir itu biasanya endapan-endapannya itu ya tergabung. Bisa itu pasir, tanah liat, lumpur, dan segala hal. Karena kan dia banjir ya. Jadi ya terakumulasi dalam keberagaman gitu. Jadi ada juga banjir perkotaan, di mana banjir perkotaan ini juga salah satu banjir yang parah ya biasanya. Dan kenapa parah? Sebenarnya karena di kota itu ada banyaknya aspal, di mana aspal tuh menghambat proses infiltrasi dari tanah, guys. Makanya di situ banyaknya banjir. Nah, jadi salah satu pengendalian banjir itu bisa aja kita ngebuat suatu tanggul buatan. Jadi tanggul buatan itu adalah ini tanggulnya. Kita ngebuat bendungan atau tanggul di mana kita bakal ngebuat suatu batas atau sekat untuk menghindari adanya air tumpahan dari si sungai ketika hujan deras gitu. Jadi salah satu pengendalian banjir itu bisa memakai tanggul buatan yang fungsinya itu untuk menahan air banjir di dalam saluran. Nah, gitu ya. Ya, untuk menahan sih istilahnya. Untuk menahan. Nah, sebenarnya banjir juga itu ada banyak ya peristiwanya. Salah satu peristiwa yang besar itu ada di 1993 itu di Amerika Serikat, di mana di situ banjir hingga 10 cm dalam sehari ya di daerah-daerah seperti Bismarck, North Dakota, Manhattan, Kansas. Dan dia ini guyur tanah yang sudah jenuh atau yang tanah yang sudah yang sudah apa ya banyak kandungan air sehingga sungai-sungai pun meluap. Dan kalau bisa dilihat di sini ada makan korban jiwa setahu. Nah, menewaskan 38 orang, merugikan sekitar 12 dolar, 12 miliar dolar pada rumah dan juga tanaman. Kita lihat di sini, itu ada namanya lembah. Lembah itu adalah bentuk paling umum di mana lembah itu adalah salah satu pengikisan ya, pengikisan struktur tanah oleh air biasanya. Itu untuk memperdalam, untuk memperlebar, juga memperpanjang pengikisan itu sendiri. Di mana pengikisan atau erosi ya, bisa kita katakan erosi. Jika kalau misalnya si sungai ini mengikis eh, batu-batu dari dasarnya, dan akhirnya untuk suatu lembah sempit, di mana suatu batasan dari pengikisan itu adalah namanya tingkat dasar. Jadi di mana di situ sudah mentok nggak bisa dikikis lagi, nah itu namanya adalah tingkat dasar. Oke, di sini ada namanya konsep sungai degradasi. Sungai degradasi itu adalah suatu sungai yang dimana di ini memiliki konsep keseimbangan halus antara si kapasitas pengangkut sedimennya dan juga si beban sedimen yang tersedia baginya gitu. Jadi ya sungai ini ya lancar-lancar aja gitu loh. Jadi dia seimbang dalam alirannya. Oke, di sini kita bakal ngebahas tentang ada dua erosi di mana yang pertama ada erosi lateral dan juga erosi hulu. Erosi lateral itu pengikisan yang dia itu pengikisan di dinding-dinding sungai gitu loh. Jadi kayak misalnya suatu sungai, ini sungai, misalnya ada satu sungai, dia itu akan mengikis di kanan dan kirinya. Itu namanya erosi lateral. Jadi ya semakin ada erosi lateral itu makin lebar sungai.
Nah, kalau erosi hulu itu tuh adalah erosi yang dia membentuk delta atau fan alluvial. Jadi biasanya di ujung atau di hulu sungai dan akhirnya di situ tuh mengikis-mengikis dengan jumlah besar yang akhirnya bisa ngebuat fan alluvial dan juga si delta. Ah, gitu. Oke, di sini aku mau ngejelasin lagi kalau misalnya sungai itu mengalir, biasanya ada dua energi, di mana dia itu akan mengangkut sedimen, juga mengatasi hambatan aliran. Di sini ada nih. Kalau misalnya sedimennya kurang, ya berarti sungai bisa membuat energi ini ke hal-hal lain gitu. Kalau teras sungai sendiri itu adalah bentuk lahan yang berundak yang ditemukan di atas sungai dan dataran-dataran banjir. Jadi kayak dataran teras ini kayak dataran yang flat gitu loh di dekat sungai. Meander terpotong itu tadi yang namanya adalah meander yang cut off ya, tercut off. Baik, sudah selesai. Jadi ya terakhir itu dibahas oleh erosi lateral dan juga erosi ke hulu, di mana lateral itu adalah erosi yang menyebabkan adanya pelebaran sungai karena ada erosi kanan dan kiri atau dataran-dataran banjir sungai. Terus ada juga erosi ke hulu, itu adalah erosi yang akhirnya bisa membuat si Van Elvir dan juga si Delta. Sekian dari saya, terima kasih.